juga menjadi tinggi. Mungkin itu Bapak, kalau mengenai tarif yang ditetapkan oleh Presiden Trump, kami bersama dengan Menko Perekonomian dan Menteri terkait untuk terus menyikapi. Kan tadi disampaikan di dalam suratnya Presiden Trump kepada semua negara-negara, ada 12 negara yang deadline-nya dimundurkan 1 Agustus. Nah, untuk itu Indonesia termasuk dari negara-negara yang mendapatkan deadline dimundurkan 1 Agustus. Menko Perekonomian beserta menteri terkait sudah mulai dan terus melakukan komunikasi dengan pemerintahan Amerika Serikat. Di sana sendiri juga terdiri dari beberapa kementerian, Bapak. Ada USTR, ada Secretary Commerce, ada Secretary Treasury, dan juga ada dari White House sendiri, maka kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mereka. Kita berharap kita akan tetap mendapatkan hasil yang terbaik dari proses ini, tapi memang seperti saya sampaikan, dengan announcement yang kemarin disampaikan dan diulang oleh Presiden Trump, yang sebetulnya hampir mirip dengan yang disampaikan pada bulan April yang lalu, seluruh dunia, karena ini lebih dari berapa, 89 negara akan terkena, makanya proyeksi ekonomi dunia menjadi melemah karena adanya langkah tersebut. Itu yang tadi telah saya sampaikan dalam presentasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan dan aspirasi yang telah kami catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendalaman Ibu sedikit. Oh ya, silakan. Jadi kekurang lebih bayar itu kan di tahun ini Bu, tahun 2025 yang sudah kekurangannya itu 1T, yang sudah dibayarkan 250 miliar. Artinya masih ada tertunggak 750 miliar. Yang saya pertanyakan itu kapan dibayarkan Ibu? Sementara ini sudah di bulan Juli. Nah, itu Kabupaten Pasir itu hanya contoh. Saya meyakini ini seluruh Indonesia. Mohon jawaban yang tepat Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya sampaikan tadi, di dalam pelaksanaan anggaran, kita lihat laporan semester, dan kita mencadangkan untuk dana bagi hasil yang kurang bayar yang akan dibagikan. Seluruh komitmen kita untuk membayar biasanya juga tergantung dari keseluruhan postur APBN kita tahun 2025. Tahun ini nanti dengan berbagai program yang sekarang ini sedang jalan, dan kalau dari cadangan DBH yang ada memang akan bisa kita segera bayarkan, maka akan segera. Ini Pak Asko tadi sudah saya sampaikan, kita nanti akan langsung berkomunikasi dengan masing-masing pemerintah daerah mengenai kurang bayar yang akan kita bayarkan tahun ini. Saya memahami dari Ibu kalau bisa ya jangan nunggu sampai di ujung gitu ya, karena untuk program yang sekarang berjalan. Kami pun sebetulnya kalau dari beberapa tahun terakhir waktu harga komoditas tinggi itu, waktu itu banyak daerah yang memiliki cukup dana besar. Saya tidak tahu, nanti mungkin bisa dilihat dari kabupatennya Ibu. Untuk daerah-daerah yang masih punya surplus itu sampai kita mengatakan kita membayarnya dalam bentuk surat berharga. Bukan karena kita nggak punya uang, tapi supaya dana itu dipikirkan secara matang untuk apanya gitu. Supaya jangan sampai pas lagi banyak anggarannya tinggi karena harga komoditas naik, kemudian belanjanya langsung banyak, dan kemudian tahun depan pas harga turun nggak ada dana lagi gitu Ibu. Tapi kami akan coba untuk nanti dari bulan Juli sampai dengan Desember kapan untuk realisasinya ya, nanti Pak Asko akan follow up. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ada pendalaman yang lain? Tidak ada ya. Oh ya, proyeksi dan asumsi yang ada di KMPPKF tahun 2024 ini apakah sudah mempertimbangkan tarif 32 itu Ibu? Terutama mungkin dampaknya terutama pada growth ya Bapak ya. Dan untuk growth itu kita range-nya cukup lebar, 5,2 hingga 5,8. Jadi kami akan lihat, kemarin tentu kita mendengar aspirasi ada ingin yang lebih tinggi, kalau dari Bank Indonesia bahkan lebih rendah. Jadi kami juga akan melihat mengkalibrasi di antara itu. KMPPKF kan kita sudah tulis pada saat kondisi ini bergerak terus Ibu. Jadi nanti untuk RAPBN yang akan kita selesaikan dalam 1,5 bulan ke depan, ya kita akan melihat perkembangan terakhir ini Pak Ahmad. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Menteri. Kita kasih aplaus untuk Ibu Menteri, Ibu Tri. Luar biasa Bu, hampir semua
semua pertanyaan dari anggota komite ini sudah terjawab. Tentu apa yang disampaikan teman-teman fokus pada persoalan daerah, TKD, dan lain-lain. Ini karena aspirasi persoalan TKD ini sebenarnya lebih banyak kepada teman-teman DPD, terutama Komite 4. Meskipun kita bisa menyampaikan, tapi kita